Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Teman Nonton. Kali ini kita tidak hanya membahas mengenai alur cerita dan ulasan film, tapi kita akan merekomendasikan kepada kalian beberapa film menarik yang harus kalian tonton. Film-film ini kerap kali mendapatkan popularitas yang besar karena mereka dapat menarik dua kelompok penonton sekaligus, di antaranya penggemar buku dan mereka yang tidak membaca buku. Bersama saya Emma, mari kita bahas 8 film populer adaptasi novel versi Teman Nonton. Not find anything like I've discovered here. Steer it steady, Mr. Brown. The Dig adalah film drama sejarah yang dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Simon Stone dan didasarkan pada novel berjudul sama karya John Preston. Ceritanya berkisah tentang penggalian arkeologi terkenal di Seton Hoo, Suffolk, Inggris pada tahun 1938. Seorang arkeolog amatir, Edith Pretty, mempekerjakan Basil Browne untuk menggali gundukan tanah di propertinya. Mereka menemukan kapal kuno Anglo-Saxon yang sangat bersejarah di dalamnya, dan penemuan ini menjadi salah satu penemuan arkeologi terbesar dalam sejarah Inggris. Film ini menonjolkan ketegangan antara arkeolog amatir dan arkeolog profesional, serta keindahan dan kompleksitas hubungan manusiawi di antara penemuan bersejarah. The Dig dibintangi oleh Carey Mulligan, Ralph Fiennes, dan juga Lily James, serta film ini diproduksi oleh Netflix. Kesuksesan film The Dig bisa diatributkan pada beberapa faktor, termasuk pemeranan yang kuat, penyutradaraan yang baik, serta cerita yang menggugah perasaan. Film ini diadaptasi dari novel yang sangat dihargai dan menceritakan kisah arkeologi yang menarik selama periode sejarah yang signifikan. Selain itu, kualitas produksi yang tinggi dari Netflix juga memberikan dampak positif pada penerimaan film ini. Kombinasi semua elemen termasuk membuat The Dig mendapatkan apresiasi dari penonton dan kritikus. Mendapatkan rating 7,1 dari IMDb. Pernah nggak kalian sahabatan hampir 10 tahun lamanya dan tanpa satu weekend pun lo lewatin buat nongkrong bareng? 5 cm merupakan film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 2012. Film ini disutradarai oleh Rizal Mantovani dan diadaptasi dari novel berjudul sama karya Doni Dirgantoro. Ceritanya mengikuti perjalanan 5 sahabat, diantaranya Genta, Ariel, Jafran, Riani, dan Ian, yang bersama-sama memutuskan untuk mendaki gunung tertinggi di Jawa, yaitu Gunung Semeru. Film ini menyoroti tentang persahabatan, mimpi, dan tantangan dalam menghadapi kehidupan. Diperankan oleh Fedi Nuril, Raylin Shah, Denny Sumargo, Herjunot Ali, Pevita Pierce, dan juga Saikoji. Dan diproduksi oleh Soraya Entertainment Film. Kesuksesan film ini dikarenakan adaptasi dari novel bestseller karya Doni Dirgantoro yang telah memiliki basis penggemar yang besar sebelumnya. Ceritanya yang menyentuh tentang persahabatan, impian, perjalanan hidup membuatnya relevan dan mudah diterima oleh penonton. Selain itu, visual dan sinematografi yang menawan serta akting para pemain yang memukau juga turut berkontribusi dalam kesuksesan film ini. Keberhasilan pemasaran dan promosi yang dilakukan juga memainkan peran penting dalam menarik perhatian penonton, menjadikan 5 cm sebagai salah satu film Indonesia yang paling dikenang. Mendapatkan rating 7,2 dari IMDb. Have you got everything you need? Perhaps more flowers. Do you think it's too much? I think it's what you want. I think so too. The Great Gatsby adalah sebuah film yang diadaptasi dari novel klasik berjudul sama karya V. Scott Fitzgerald. Film ini telah diadaptasi beberapa kali. Yang paling terkenal adalah versi yang dirilis pada tahun 2013. Mengisahkan tentang Nick Carraway, seorang penulis dan veteran Perang Dunia I yang pindah ke Long Island pada tahun 1992. Di sana ia bertetangga dengan Jay Gatsby, seorang milioner misterius yang mengadakan pesta besar setiap malam. Nick terlibat dalam kehidupan kelas atas, khususnya dengan pasangan kekasih Daisy dan juga Tom Buchanan. Gatsby yang memiliki hubungan masa lalu dengan Daisy meminta Nick membantunya merebut kembali hati wanita itu. Film ini disutradarai oleh Baz Luhrmann dan juga dibintangi oleh Leonardo DiCaprio,
Tobey Maguire, dan Carey Mulligan. Film The Great Gatsby diproduksi oleh Warner Bros. Pictures. Kesuksesan film The Great Gatsby dapat diatributkan dalam beberapa faktor, termasuk penyutradaraan yang baik, penampilan yang mengesankan dari para pemain utama seperti Leonardo DiCaprio, serta adaptasi yang setia terhadap novel klasik F. Scott Fitzgerald. Visual dan desain produksi yang mewah juga menjadi daya tarik tersendiri, memberikan pengalaman sinematik yang megah kepada penonton. Keberhasilan film ini juga didukung oleh popularitas novelnya yang sudah menjadi karya sastra terkenal sejak lama. Mendapatkan rating 7,2 dari IMDb. I never wanted any of this. I never wanted to be in the games. I just wanted to save my sister and keep Peter alive. Miss Everdeen, it's the things we love most. The Hunger Games adalah sebuah trilogi novel distopia karya penulis Susan Collins. Novel ini kemudian diadaptasi menjadi seri film yang terdiri dari 4 film yang telah dirilis pada tahun 2012 hingga 2023. Sebuah distopia yang berlatar di masa depan di negara fiksi bernama Panem. Cerita berfokus pada karakter Katniss Everdeen, seorang gadis muda yang tinggal di distrik 12, yang terlibat dalam acara tahunan yang kejam yang disebut Hunger Games. Setiap tahun, 2 peserta dari setiap distrik harus berpartisipasi dalam pertempuran hingga mati, yang disiarkan langsung ke seluruh negara sebagai bentuk kontrol dan hiburan oleh pemerintah Kapitol yang otoriter. Katniss menjadi sukarelawan menggantikan adik perempuannya Prim yang terpilih sebagai peserta. Bersama dengan rekan pesisirnya, Pita Milak, Katniss harus bertahan hidup dan menghadapi berbagai ancaman dalam arena Hunger Games. Sementara itu, kisahnya mengembangkan elemen perlawanan terhadap kekuasaan Kapitol dan menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan dan kekejaman rezim tersebut. Diperankan oleh Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, dan Liam Hemsworth. Film The Hunger Games dan sequel-sequelnya diproduksi oleh Lionsgate Film. Film ini telah meraih kesuksesan besar baik sebagai seri novel maupun film. Ceritanya yang menggambarkan tema politik, perlawanan, dan moralitas telah menarik perhatian luas dari penonton muda dan dewasa. Jennifer Lawrence yang memerankan peran utama Katniss Everdeen mendapatkan pujian kritis atas penampilannya dalam seri ini. Dengan rating 7,5 dari IMDb. Dear friend, I haven't really talked to anyone outside of my family all summer. But tomorrow is my first day, and... The Perks of Being a Wallflower merupakan film yang dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Stephen Chbosky. Film ini adalah adaptasi dari novel dengan judul yang sama yang juga ditulis oleh Stephen Chbosky. Mengisahkan tentang Charlie, seorang remaja yang pemalu dan introvert yang memulai tahun pertamanya di SMA. Ia berteman dengan 2 siswa senior, Sam dan Patrick, yang membantunya mengatasi berbagai masalah pribadi dan menemukan kebahagiaan dalam kehidupan remaja. Dibintangi oleh Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller, dan juga Mae Whitman. Film The Perks of Being a Wallflower diproduksi oleh Summit Entertainment. Keberhasilan film ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa alasan potensial bisa termasuk penampilan kuat para aktor, penyutradaraan yang baik, skenario yang solid, dan juga kesetiaan pada materi sumbernya, yaitu novel dengan nama yang sama yang ditulis oleh Stephen Chbosky. Juga kisah yang menyentuh dan tematiknya yang relate mungkin membuatnya populer di kalangan penonton yang lebih muda. Mendapatkan rating 7,9 di IMDb. Every human being has a basic instinct to help each other out. If a hiker gets lost in the mountains, people coordinate a search. If an earthquake levels the city, people all over the world send emergency supplies. This instinct is found in every culture, without exception. The Martian merupakan film fiksi ilmiah Amerika yang dirilis pada tahun 2015 yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Andy Weir. Bercerita tentang seorang astronot yang ditinggalkan di Mars setelah timnya mengira dia telah tewas dalam badai pasir.
Astronot tersebut bernama Mark Watney yang harus berjuang untuk bertahan hidup dengan sumber daya terbatas dan menciptakan cara untuk berkomunikasi dengan bumi agar dapat diselamatkan. Film ini disutradarai oleh Ridley Scott dan dibintangi oleh Matt Damon. Film The Martian diproduksi oleh 20th Century Fox. The Martian berhasil karena penggabungan elemen-elemen kualitas tinggi, termasuk penyutradaraan kelas atas Ridley Scott, penampilan luar biasa Matt Damon, naskah yang kuat dari novel Andy Weir, produksi visual yang memukau, kampanye pemasaran efektif, ulasan positif, dan tema unik tentang survival di Mars. Semua faktor ini bersinergi untuk menciptakan pengalaman film yang mendalam, menghibur, dan memikat penonton, menjadikannya sukses secara kritis dan komersial. The Martian mendapatkan rating 8,0 dari IMDb. The Revenant adalah sebuah film drama bertema petualangan survival yang disutradarai oleh Alejandro González. Film ini diangkat dari novel dengan judul yang sama karya Michel Ponky. The Revenant adalah kisah epik survival yang mengikuti perjalanan sengsara Hugh Glass, seorang penjelajah pada abad ke-19 yang terluka parah dan ditinggalkan oleh timnya setelah serangan beruang. Melalui kondisi ekstrim dan tantangan alam liar, Glass berjuang untuk bertahan hidup dan membalas dendam terhadap mereka yang meninggalkannya. Di tengah salju yang meliputi pegunungan, Glass menjalani perjalanan penuh keberanian dan ketahanan untuk mengatasi rintangan alam dan kekejaman manusia. Cerita ini menghadirkan perjuangan sejati dan kehendak untuk hidup di tengah pemandangan alam yang ganas dan tidak berbelas kasihan. Dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, dan Will Poulter. Diproduksi oleh 20th Century Fox, New Regency Production, Anonymous Center, dan M Production. The Revenant meraih kesuksesan karena penyutradaraan brilian dari Alejandro González, performa luar biasa dari Leonardo DiCaprio yang mendapatkan penghargaan Academy Award untuk aktor terbaik, serta sinematografi yang menakjubkan karya Emmanuel Lubezki yang juga mendapatkan Academy Award. Kombinasi elemen-elemen ini menciptakan pengalaman sinematik yang memukau dan mendalam, menjadikan film ini sangat dihargai oleh penonton dan kritikus film. Mendapatkan rating 8,0 dari IMDb. Let me ask you something. What's the most you ever lost in a coin toss? Look, I need to know what I stand to win. Everything. Just call it friendo. No Country for Old Men merupakan sebuah karya yang diadaptasi dari novel karya Cormac McCarthy yang dirilis pada tahun 2007. Film ini disutradarai oleh Joel dan Ethan Coen, mengisahkan tentang seorang pemburu hadiah, Llewellyn Moss, yang menemukan sisa-sisa dari pertempuran narkoba yang berantakan di padang gurun Texas. Dia memutuskan untuk mengambil koper penuh uang yang ditemukan di lokasi tersebut. Namun, tindakannya ini menarik perhatian seorang pembunuh tanpa ampun yang bernama Anton Chigurh. Seorang serif tua bernama Ed Tombell juga terlibat dalam kasus ini. Sebuah pemburuan yang tegang dan penuh kekerasan pun dimulai di antara ketiganya, dengan cerita yang membawa pemirsa menjelajahi kegelapan moral dan keputusasaan hidup yang sulit. Diperankan oleh Tommy Lee Jones, Javier Bardem, dan juga Josh Brolin. Film No Country for Old Men diproduksi oleh Scott Rudin Production, Mike Joss Production, dan Paramount Vantage. Film ini sukses dengan menggabungkan cerita yang intens dan penuh ketegangan dalam genre kejahatan dan thriller. Sutradara Joel dan Ethan Coen menghasilkan adaptasi yang setia terhadap novel Cormac McCarthy. Dengan penampilan luar biasa dari Javier Bardem sebagai Anton Chigurh, memberikan kekuatan tambahan pada film ini. Sinematografi yang brilian dan skor musik yang mendukung menciptakan atmosfer mendalam dan menegangkan. Kesuksesan ini diperkuat oleh penerimaan positif dari kritikus film dan 4 penghargaan Academy Award termasuk film terbaik. Mendapatkan rating 8,2 dari IMDb.
Itulah teman-teman 8 film populer adaptasi novel versi teman nonton yang dapat menjadi rekomendasi tontonan kamu dalam menikmati waktu santai. Film-film tersebut adalah beberapa contoh adaptasi novel yang sukses secara komersial. Adaptasi novel ke dalam film seringkali menjadi proyek yang menarik perhatian penonton dan penggemar buku. Sekian pembahasan film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen buat kamu yang punya rekomendasi film menarik lainnya yang bisa kita tonton. Saya Emma pamit. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.